sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidurnya. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Amin. Dari sidang persekutuan yang sama dikasihi Tuhan dan kedua mempelai, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan sebuah tema, Tuhan menjadikan penolong. Tuhan menjadikan penolong. Bapak Ibu saudara-saudari, mungkin kita semua pernah mendengar atau membaca sebuah fiksi tentang Tarsan. Jadi mungkin kita sudah semua baca bahwa Tarsan ini merupakan seorang anak yang sejak kecil dibesarkan oleh binatang sampai dewasa. Tarsan ini hidup dalam pemeliharaan kera dan hidup dalam lingkungan para binatang. Jadi kisah kehidupan Tarsan ini sampai pada puncaknya ketika ia berjumpa dengan seorang wanita. Singkat cerita ya, Tarsan ini tertarik dengan wanita tersebut dan dia mengejarnya sampai ke kota. Mungkin seperti itu ceritanya. Bapak Ibu saudara-saudari, jika kita potong ceritanya sampai di sini, apa yang ada di benak kita tentang kisah hidup Tarsan tadi? Walaupun dia sudah terbiasa dan bahkan dibesarkan oleh binatang, tetapi tetap saja instingnya sebagai manusia tidak dapat hilang. Dengan nalurinya ia dapat mengenal siapa sejenisnya, bahwa ia memang berbeda dengan segala binatang yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu, dalam kisah penciptaan di Kejadian 2 ini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan ingin agar manusia pertama itu memiliki penolong yang sepadan baginya. Sebagaimana Adam yang diciptakan dari tanah, maka Tuhan pun membentuk segala binatang dari tanah dan diberikan kepada Adam untuk menamai dan melihat mana yang sepadan dengannya. Maka Tuhan melihat Adam menamai segala binatang, tetapi ternyata Adam tidak menjumpai satupun yang dapat menjadi penolong yang sepadan dengannya. Tuhan melihat bahwa tidak akan ada penolong yang sepadan dengan Adam jika masih tetap dibentuk dari tanah. Akhirnya Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan membentuk Hawa dari bagian tubuh Adam, yakni salah satu dari tulang rusuknya ketika Tuhan membuat Adam tertidur nyenyak. Ketika Tuhan membawa Hawa kepada Adam, maka Adam menamakannya perempuan. Dan ia sangat setuju bahwa perempuan itu akan menjadi penolong yang sepadan dengannya.
Perempuan yang diciptakan oleh Allah menjadi penolong yang sepadan dengan Adam, bukan dibentuk dari kepala Adam untuk memerintah di atasnya, juga bukan dari kaki untuk diinjak olehnya, tetapi dari tulang rusuk yang ada di sisinya supaya sepadan dan setara dengannya. Dengan demikian, laki-laki akan mengasihi perempuan dan perempuan akan mengasihi laki-laki, karena keduanya adalah bagian yang tak terpisahkan. Kita dapat melihat bagaimana dasar ikatan pernikahan atau perkawinan yang begitu sangat kuat, yaitu kesatuan yang dirancang oleh Allah kepada laki-laki dan perempuan sebagai kesatuan yang akan saling melengkapi. Allah memberi kesempatan kepada Adam mencari penolong yang sepadan dengannya dari apa yang telah diciptakan olehnya, tapi tidak ada yang ditemuinya. Maka jelaslah sesungguhnya Tuhan melihat tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang sepadan menjadi penolong manusia. Kesempurnaan manusia menjalani kehidupannya hanya pada Allah. Bapak Ibu saudara-saudari, dari firman Tuhan ini mengamanatkan kepada kita atau yang perlu kita pedomani selaku persekutuan keluarga dan jemaat pada saat ini, secara khusus untuk kedua saudara kasih kita, bahwa Allah aktif memperhatikan, menolong manusia, memberi kesempatan kepada manusia untuk berusaha mencari memilih pasangannya. Tapi dalam bacaan kita yang kita baca tadi, Hawa diciptakan oleh Tuhan dari tulang rusuk Adam pada saat Adam dalam keadaan tertidur. Itu menandakan bahwa kita tidak pernah mengira seperti apa dan bagaimana Tuhan menyediakan penolong bagi kita. Saya kira pada saat itu Adam tertidur nyenyak dalam keadaan tidak sadar. Dia tidak pernah meminta, ini yang akan menjadi penolong saya, dan seperti ini Tuhan harus menyediakan penolong bagi saya. Ya, maka jelaslah bahwa kita sebagai manusia tidak pernah mengira cara Tuhan menyediakan penolong bagi kita. Kita hanya sebagai manusia hanya bisa menjalani. Begitupun juga dengan saudara Centi dan saudari Kurniawati. Selama ini mungkin dia tidak akan pernah mengira bahwa Tuhan menyediakan penolong baginya, siapa dan seperti apa. Tapi ya, yang dialami oleh sekarang bahwa Tuhan menyediakan penolong baginya yang sepadan dengannya, yang tepat pada saat waktu yang tepat. Ketika saudara-saudara kita telah diberi kesempatan untuk mencari dan memutuskan untuk saling memilih sebagai pasangan suami istri, kita yakin dan percaya bahwa pilihan yang ada berasal dari Tuhan, yang tidak kita ketahui dengan cara apa dan seperti bagaimana. Dan kebahagiaan perkawinan akan dimiliki atas campur tangan Allah sendiri yang membentuk pernikahan itu sendiri. Amin.